I've never felt so sure, so ready. I've been waiting for this moment all my life. Don't be surprised if the tears begin to fall from my eyes. Is this real? I want it to be true. This is love, and I give it to you. Here we are, hearts aligned, and I will mean every word I say. I was made for you. Not so long ago, I was lost in doubt, wandering through days without direction. Now the path is clear, now the storm is gone, and I'm standing in the light of your reflection. I've been waiting for this moment all my life. Don't be surprised if the tears begin to fall from my eyes. Is this real? I want it to be true. This is love, and I give it to you. Here we are, hearts aligned, and I will mean every word I say. I was made for you. Kita telah hadir bersama dengan kedua calon pengantin di dalam persekutuan ini. Di tengah persekutuan ini, kedua calon mempelai akan mengangkat janji setia dengan melaksanakan pertunangan Kristiani sebelum mereka secara resmi menerima pemberkatan pernikahan. Kita mengharapkan ketulusan dan kejujuran hati mereka untuk melakukannya. Marilah kita memohon pada Tuhan agar Dia yang memimpin dan memberkati persekutuan kita ini. Kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada kami ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepada kami. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah kami sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Engkau kami nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebahagiaan-Mu. Tuhan itu baik dan benar, Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah segala kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami puji Engkau yang telah memberi hidup dan kehidupan ini bagi kami. Engkau menganugerahkan anak kami ini dan telah menjadi dewasa. Oleh karena kekuatan kasih-Mu yang bertumbuh dalam diri mereka, maka pada hari ini kedua anak kami ini akan mengikat janji setia untuk menjadi suami istri sesuai dengan hukum-Mu. Tuhanlah yang menuntun persekutuan kami ini agar rencana pernikahan mereka sesuai dengan kehendak-Mu, serta setiap rumah tangga yang Engkau berkati membawa sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya.
Amin. Kami serahkan KOR Ina Maria HKBP Immanuel. Dilanjutkan dengan KOR PWKI. Hatamio
Kita bernyanyi. Janji yang manis kau tak kulupakan, kedatanganmu tetap dalam diriku. Walau gelap perjalanan hidupku, kan dari Tuhanku menyinariku. Tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku menuntunmu. Tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Baiklah, kepada saudara calon pengantin pria Binsar Daniel Panjaitan dan juga calon pengantin perempuan Dr. Lisdawati Boru Siregar yang telah memberitahukan rencana menerima pemberkatan nikah di hadapan Tuhan melalui gerejanya. Untuk itu kami mau mengetahui kebenaran dan ketulusan hati saudara berdua untuk menerima pemberkatan pernikahan di hadapan Tuhan dan seluruh jemaatnya yang berkumpul saat ini. Demikian juga hendaklah dengan hati terbuka dan jujur, serta tidak ada pihak manapun yang memaksa saudara berdua melaksanakan perjanjian nikah saat ini. Pada hari ini saya bersyukur mengaku dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan dalam keadaan sehat hati dan pikiran, serta tidak ada manapun yang memaksa saya melaksanakan perjanjian pernikahan ini sesuai dengan aturan-peraturan HKBP. Pada hari ini saya bersyukur mengaku dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan dalam keadaan sehat hati dan pikiran, serta tidak ada pihak manapun yang memaksa saya melaksanakan perjanjian pernikahan hari ini sesuai dengan aturan-peraturan HKBP. Kita telah menyaksikan bersama pengakuan dari kedua calon pengantin yang akan melaksanakan perjanjian pernikahan di tengah persekutuan kita saat ini. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Marilah kita mendengar bersama surat perjanjian pernikahan mereka. Kami mengundang kedua calon pengantin untuk berdiri di depan ini. Saya, Binsar Daniel Panjaitan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang lahir pada tanggal 25 Februari tahun 1998, dibaptis pada tanggal 21 Februari tahun 1999, yang menyaksikan iman pada tanggal 7 Desember 2014. Jemaat di HKBP Immanuel, Resort Immanuel Distrik 10 Medan Aceh. Putra dari Bapak Sintua, Insinyur Bintang Barulian Panjaitan MBA, dan Ibu Esiana Melani Boru Pasaribu, yang beralamat di Jalan Seibrantas nomor 51 Medan, dengan Saya, Dr. Lisdawati Siregar, MKMM Biomed AAM, tanggal lahir 24 Oktober 1997, dibaptis 16 September 2012, menyaksikan iman 4 Mei 2025, Jemaat HKBP Immanuel, Resort Immanuel Distrik 10 Medan Aceh. Putri dari Bapak Tumpak Siregar SHMH dan Ibu DRA Nuraini Boru Sirait MTH, yang beralamat di Jalan Asahan, Perumahan Bas nomor 17 Pematang Siantar. dengan sesungguhnya mengikat perjanjian pernikahan kami sebagai berikut. 1. Atas dasar pemufakatan bersama, kami telah seia sekata untuk berumah tangga. 2. Sebagai keluarga Kristen yang sejati, kami harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami tidak akan bercerai kecuali oleh karena kematian, dan kami akan mematuhi segala peraturan Huria Kristen Batak Protestan. 3. Kami adalah benar-benar anggota jemaat dan tidak bersangkut paut dalam pernikahan dengan orang lain,
Seandainya ada sesuatu masalah yang menyangkut rencana pernikahan kami, hal itu harus terlebih dahulu kami selesaikan, agar kami dapat menerima pemberkatan pernikahan. Saudara berdua telah membaca dan mengetahui isi surat perjanjian pernikahan kalian yang harus dilaksanakan sebelum dan sesudah menerima pemberkatan nikah di tengah jemaat Tuhan. Benarkah saudara bersedia memelihara dan melaksanakannya dalam ikatan kasih Kristus? Ya, saya bersedia. Tuhanlah senantiasa memampukan dan menguatkan saya untuk melakukannya. Ya, saya bersedia. Tuhanlah senantiasa memampukan dan menguatkan saya untuk melakukannya. Sekarang saya bertanya kepada calon mempelai laki-laki, Saudara Binsar Daniel Panjaitan. Masih adakah penghalang tentang rencana pernikahanmu? Tidak ada lagi. Demikian juga dengan calon mempelai perempuan, Saudari Dr. Lisdawati Boru Siregar. Masih adakah penghalang tentang rencana pernikahanmu? Tidak ada lagi. Kepada jemaat yang dikasihi Kristus, masih adakah yang kita ketahui penghalang untuk rencana pernikahan kedua calon mempelai ini? Tidak ada lagi. Jika demikian, saya mengundang kedua calon mempelai untuk menandatangani surat perjanjian rencana pernikahan ini. Demikian juga nanti akan kami panggilkan orang tua kedua mempelai, saksi dari kedua calon mempelai, dan juga majelis gereja penatua dari kedua mempelai. Saya persilahkan kepada calon pengantin terlebih dahulu. Ujau hamima natorasni panguli dohok natorasni orwan. Maju mamu amanginang berdua nang pesada nama neken. Ujau hamima saksi sian Paranak, Amang Herbert Panjaitan, saksi sian Parburu, Amang Bill Clinton Siregar. Situa sian Paranak, Amang situa Huta Gaul, situa sian Parburu, Inang situa Boru Purba. Napatu polhon padita asi majutak. Aturangan nih surat perpedanan, warta pertama akan diwartakan hari Minggu tanggal 14 Desember 2025, warta kedua akan diwartakan pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025, dan akan diberkati pada hari Sabtu 27 Desember 2025 di HKBP Immanuel Resort Immanuel, masuk pukul 9.30 WIB. Demikian informasi tentang surat perjanjian ini. Kami beri waktu untuk berfoto sebentar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar dan menyaksikan kedua mempelai membacakan surat perjanjian pernikahan mereka dan sudah ditandatangani. Marilah kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberkati rencana pemberkatan pernikahan mereka. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada pengantin, calon pengantin untuk melakukan tukar cincin. Lisdawati, terimalah cincin ini sebagai simbol kasih setiaku yang tidak akan berubah kepadamu.
Binsar Daniel Panjaitan, terimalah cincin ini sebagai simbol kasih setiaku yang tidak akan berubah kepadamu. Kita dengarkan persembahan pujian pertama dari GPDI Maranatha Siantar dan dilanjutkan dengan paduan suara kebaktian wanita Deborah.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di acara yang berbahagia ini, yaitu acara Partupulon, ikat janji pernikahan Saudara Binsar dan Dr. Lisda. Saya pilih dari Injil Matius pasal 5, Matius 5 ayat 37. Demikian dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dalam bahasa Batak demikian dikatakan, songonon mahatamuna, olo anggo olo, dang iya dang, nasa nagadda siani, sian najahat doi. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita mendengar banyak orang kecewa karena merasa ditipu, merasa dibohongi. Ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas kerja atau dalam sebuah komitmen kerjasama bisnis, bahkan yang miris janji pernikahan pun sekarang ini banyak yang menjadi korban. Tadinya berjanji akan mengasihi satu dengan yang lain sampai maut memisahkan. Tadinya berjanji akan berusaha membahagiakan pasangan selama pernikahan berlangsung. Tetapi tidak sedikit dari orang-orang Kristen sendiri akhirnya harus menelan pil kekecewaan. Ada di sini yang mengenang yang kecewa dengan pernikahannya? Tidak ada ya, puji Tuhan, tidak ada yang mengaku. Tapi seharusnya pernikahan bukan janji antara laki-laki dan perempuan, tapi adalah janji kedua mempelai kepada Tuhan. Sedangkan manusia dengan manusia, kalau melanggar janji, orang Batak itu sangat-sangat hati-hati terhadap janji. Tugu urak ni bulu, tuguan urak ni padang. Tugu ni dok ni uhum, tuguan ni dok ni padan. Jadi kalau orang Batak itu, katakanlah sebagai contoh marga-marga yang marpadan. Ala tubuh ni boru huta barat doau, huta barat marpadan tu silaban. Molo didokon omaku, didokon akatulaku, molo pajupang nasida badabu di bereng nasida, adong marga huta barat nama debon, adong marga silaban, manang adong boru huta barat nama debon, manang adong boru silaban nama debon, eko perjolo do silabani ditugu. Imam molo padan. Bagi orang Batak, apa yang sudah diikrarkan, adong do konsekuensi. Manangise sio sepadan, ikon turipurna tumagona. Siapa yang melanggar janji, dia akan menerima hukuman dari Tuhan. Itu bagi orang Batak. Apalagi lah setelah kita temukan dasarnya kembali dalam Alkitab. Alkitab sebagai panduan tertinggi bagi kita untuk keputusan-keputusan moral dan etis yang kita yakini sebagai apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dikatakan jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Tadi Saudara Binsar dan Saudari Lisda sudah mengucapkan janji bahwa kalian berdualah yang telah sepakat untuk melanjutkan proses pertemanan kalian menuju kepada jenjang pernikahan. Tidak ada yang memaksa toh, tidak ada yang membujuk, tapi
itu adalah kerelaan kalian berdua. Dan saudara berdua tadi sudah berjanji akan saling mengasihi satu dengan yang lain. Akan saling mencintai satu dengan yang lain. Tidak akan berpisah oleh apapun kecuali oleh kematian. Kami berharap orang tua kalian yang ada di sini dan juga kami pekerja gereja dan juga semua undangan yang hadir pada saat ini. Kami rame-rame datang ke sini bukan hanya sekedar melihat yang mana sih calon parumain Inang Binsar itu, bukan hanya sekedar ingin melihat yang mana sih calon Hela Amang Siregar itu, ya kan Inang Amang ya. Bukan hanya sekedar pengen tahu, tapi kami juga ingin turut berdoa supaya janji yang saudara ucapkan itu bukan saudara berdua yang berjanji, tapi bersama-sama kalian berdua berjanji kepada Tuhan. Sehingga kami turut mendoakan yang hadir ini turut berdoa bagi janji yang telah kalian ikrarkan itu. Supaya benar-benar bisa kalian wujudkan, bisa kalian laksanakan dalam perjalanan pernikahan kalian ke depan. Seharusnya sebagai orang tua Batak Kristen yang telah menghantarkan anaknya untuk menikah, mereka itu sebenarnya antara was-was dan juga dalam kepastian. Kenapa harus was-was? Satu sisi karena banyaknya godaan-godaan dalam pernikahan Kristen sekarang. Banyak pasangan-pasangan Kristen yang menikah masih muda pernikahannya sudah terancam bubar. Ada karena masalah perselingkuhan, ada masalah komunikasi yang tidak cocok, ada juga karena orang tuanya terlalu membela anaknya, sehingga masing-masing pihak berkata, kalau suamimu dibela orang tuanya, saya juga membela lah boruku. Kan gitu. Akhirnya perseteruan antara suami dan istri telah melibatkan perseteruan orang tua juga. Kita harap tidak terjadi seperti itu dalam perjalanan kehidupan pernikahan kalian ke depan. Maka janji saudara berdua itu harus betul-betul diresapi. Yang kita berjanji bukan kita berdua sesama manusia, tapi kita sebagai manusia berjanji kepada Tuhan. Itu sebabnya gereja tidak ada mendirikan lembaga yang memisahkan orang yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Tidak ada lembaga, gereja manapun tidak ada yang bersedia mengesahkan perceraian pernikahan. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau datang pasangan yang bermasalah ke pendeta, Pak kami mau cerai, pendeta itu pasti tidak akan melayani. Tidak ada pendeta yang melayani acara proses perpisahan dari pasangan yang sudah menerima pemberkatan nikah. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena itu Amang Inang, Bapak Ibu, Saudara-saudari, terutama kepada calon pengantin, Saudara Binsar dan Saudari Lisda. Janji saudara berdua itu telah kami dengarkan, tetapi bukan kami yang perlu kalian takuti. Tuhanlah yang perlu kalian takuti. Dengan rasa hormat, takjub, dan tunduk kepada Tuhan, maka janji saudara berdua tadi kalian sampaikan kepada Tuhan. Maka kalau dikatakan ya, jika ya, tidak jika tidak, kalian sudah katakan ya untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan. Maka libatkanlah Tuhan dalam persepakatan kalian itu. Dan izinkanlah Tuhan menolong saudara berdua. Setelah diberkati nanti tanggal 27 Desember yang akan datang, maka disitulah kalian akan membuktikan janji-janji yang sudah saudara ucapkan tadi. Masih ingat janjinya Binsar? Masih ingat yang barusan dibaca? Masih ingat Lisda? Masih. Apa yang pertama? Ini kadang-kadang persiapan pernikahan ini kan menguras tenaga ya, menguras pikiran. Jadi nggak apa-apa saya ingatkan lagi. Apa pertama? Kalian sudah seia sekata untuk berumah tangga, ya. Jadi kenapa harus seia sekata untuk berumah tangga? Karena
Nggak enak kalau cuma satu yang setuju, satu ngikut aja, nggak boleh. Harus dua-duanya sepakat. Dan nggak boleh dalam pernikahan itu nanti satu pegang tanggung jawab, satu lepas tanggung jawab, nggak boleh. Apapun kondisi rumah tangga nanti, semuanya bertanggung jawab. Jadi kalau zaman dulu ada istilah sehidup semati, maka dipelesetkan orang-orang satu hidup, satu mati. Ada yang seperti itu Inang? Enggak ya? Masih sehidup semati dengan pasangan kita sampai sekarang ya? Amin. Jadi jangan seperti yang di lagu itu, tapasada maruhat tamak butet katanya kan? Ho di ladang, au di kodi tuak. Enak kali. Bapak-bapak songon ipang iduan kan? Alai ikon sehidup semati. Bukan satu hidup satu mati. Seia sekata membentuk rumah tangga. Memang rumah tangga ini kecilnya, kalaupun paling luas rumah kita berapa kali berapalah. Tapi persoalan kalau tidak selesai, kalau tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik, bisa terjadi kekacauan yang sangat-sangat berat. Itu sebabnya seia sekata dan semuanya perjalanan rumah tangga dan juga keputusan-keputusan dalam rumah tangga itu andil berdua, tanggung jawab berdua, bukan hanya satu orang. Tadi saudara berjanji juga bahwa saudara akan saling mengasihi dan tidak akan bercerai sampai maut memisahkan. Doa kita semua kalian umur panjang, sampai punya cucu ya, dan sampai tua katanya kan, sahur matua, dongan matua, hamuna dua. Dan tentu itu boleh terwujud ketika kalian tetap saling mencintai satu dengan yang lain. 3% macintam pinsar tu Dr. Lisdown, nuaing. Tak terhingga. Kalau Lisda berapa persen cintanya? Sama tak terhingga. Nanti kapan-kapan saya tanya Lisda duluan ya. Apakah sama juga jawabannya ya? Jadi kalau pernah saya dengarkan pendeta senior berkata seperti ini, kayak seperti kalian ini kan, mau menikah, ditanya, udah pernah berantem? Dijawab belum. Wah, kalian belum cocok menikah kata pendeta itu. Ulang dulu kalian, coba dulu kalian berantem dan bagaimana kalian menyelesaikan perkelahian itu. Udah pernah berantem? Udah, tapi bisa menyelesaikan? Bisa. Siapa yang mengalah? Dua-duanya. Kalian harus temukan memang pola itu ya. Kalau bisa dua-duanya memperbaiki, dua-duanya bertanggung jawab, itulah wujud dari tadi saling mencintai satu dengan yang lain. Jadi kalau sudah pernah berantem dan bisa didamaikan, berarti itulah latihan pertamanya. Dan seterusnya tidak mungkin ada rumah tangga yang tidak ada persoalannya. Tapi kalian sudah berjanji akan tetap saling mencintai satu dengan yang lain. Di pernikahan nanti akan kalian temukan juga kekurangan pasangan masing-masing. Tapi dalam kekurangan itu nanti akan kalian bacakan lagi janji kalian di altar itu. Naso tadi konomo. Kita tidak boleh meninggalkan pasangan kita meskipun kita tahu nanti dalam pernikahan itu, dalam perjalanan pernikahan itu kita sudah saling mengenal satu dengan yang lain secara lebih mendalam. Sudah kita tahu kekurangannya, sudah kita alami kelemahannya, tapi tetap kita sudah berjanji tidak akan meninggalkan dia dalam kelemahan-kelemahan yang kita alami. Maka kepada saudara berdua dan kepada kita semua Manginang, di partupolon ini yang perlu diingat adalah kalian berdua berjanji. Dan janji ini adalah sesuatu awal yang baik yang harus kalian pegang. Kuda yang dipegang adalah talinya, sedangkan manusia yang dipegang adalah ucapannya, kata-katanya. Kalau kita mengucapkan sesuatu, kita akan diidentifikasi oleh orang lain, dikenal oleh orang lain berdasarkan apa yang kita ucapkan.
Kalau yang kita ucapkan, kita bisa lakukan, maka orang akan percaya dengan kita. Tapi kalau 1000 kita ucapkan, seperti yang sering kita dengarkan orang-orang Batak berkata, 10 hatana, 10 sada, gabusna katanya. Berarti dia tidak dipercaya dalam hal ucapan. Kalian adalah orang-orang Kristen, anak doh buruni Tuhani. Kita belajar mengenal karakter Tuhan. Kenapa kita harus setia dalam perkataan kita? Yang pertama karena Tuhan itu apa yang Dia firmankan semuanya akan Dia wujudkan. Tidak ada satupun janji Tuhan yang Ia batalkan. Malah Yesaya menggambarkannya, lebih mudah gunung-gunung yang tinggi itu bergoyang, bukit-bukit bergoyang daripada janji Tuhan beranjak. Ya, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Itu kalau karakter Tuhan. Apa yang Dia janjikan pasti Dia akan genapi. Kita meniru karakter dari Tuhan kita. Manusia yang berjanji, orang Kristen yang berjanji, maka janjinya itu adalah komitmen yang harus terus ditepati. Maka yang kalian janjikan gak perlu mermengo-mengo dalam istilah bahasa Bataknya. Yang sederhana-sederhana saja. Ya jika ya, dan ketika ya, tunjukkan ya itu sampai selesai. Tidak jika tidak, dan jika tidak, kerjakan tidak itu sampai tugas kita selesai di bumi ini. Jadi kalau kita mendengar orang banyak janji, ya jangan percaya kalau zaman sekarang kan gitu. Tapi itu manusia yang ada di dunia. Kalau dalam janji Kristen, komitmen kita itu tulus. Kalau saudara Binsar berkata ya, saudara Lisda berkata ya, biarlah itu janji yang tulus. Dan tidak perlu banyak dipoles-poles, gak perlu demi langit dan bumi, gak perlu pakai kata-kata gombal yang terlalu wah, tapi cukup komitmen yang tulus. Ya, aku mencintaimu. Kalian berdua sama-sama berkomitmen dengan itu, maka perjalanan pernikahan kalian akan mengalami hal-hal yang baik. Kemudian, ya jika ya, tidak jika tidak, yang perlu kita lihat di sana adalah kejujuran dan integritas. Kalau orang Indonesia katanya, apa yang dikatakan selalu bukan itu yang dilakukannya, ya kan? Orang Indonesia suka banyak berbicara, tapi yang dibicarakannya bukan itu yang dikerjakannya. Kalau seperti itu berarti tidak berintegritas, tidak sesuai antara perkataan dengan apa yang dilakukan. Kalian berdua dalam perjanjian saudara ini ingatlah, kalian itu jujur dan berintegritas. Sampai kapanpun dalam pernikahan yang dibutuhkan adalah kejujuran dan integritas. Maka jika ya, tetaplah ya, dan jika tidak, tetaplah tidak. Di zaman ini pencitraan wae ngate ibu-ibu, apalagi zaman media sosial, bu itu baga-baga jolma berengo penampilan, ya kan? Bapak-bapak juga seperti itu, necis do berengo gayana, jelas songon na burju do. Ay buasa dohono burju, ay itu inatani halak labok di mana makatai. Tapi bagaimana dengan istri sendiri? Seperti itu kayaknya zaman kita sekarang ada inang kan. Jadi ibu-ibu ini juga kalau di depan kamera, soina mah senyumna, ale rohol ni bereng amat tanai, bang tari da senyumna. Jadi sepertinya kita kurang jujur, kurang berintegritas, termasuk dalam hubungan intim pernikahan kita. Mungkin ini yang harus menjadi PR kita Bapak Ibu, amanginang saudara-saudari. Makanya ketika ya katakan ya, ketika tidak katakan tidak. Mari kita miliki kejujuran dan integritas itu di dalam kehidupan pernikahan kita. Karena itu kepada saudara berdua juga, milikilah itu. Saudara sudah berjanji, kami yakini itu adalah integritas dan kejujuran kalian yang akan kalian buktikan dalam pernikahan kalian. Amin, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, karena Engkau memberkati acara kami sampai pada saat ini,
acara ikat janji partupolon Saudara Binsar Panjaitan dengan Lisda Boru Siregar. Kiranya apa yang mereka telah janjikan, Tuhanlah yang memberkati mereka untuk mewujudkannya, terutama dalam pernikahan mereka kelak setelah mereka menerima pemberkatan nikah tanggal 27 Desember yang akan datang. Biarlah Tuhan hadir selalu dalam rumah tangga mereka dan mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang berbahagia, yang jujur, yang berintegritas, yang hidup di dalam komitmen yang tulus, bukan komitmen yang kemudian dilanggar dengan sesuka hati. Kami percaya dan kami semua yang ada di tempat ini, orang tua mempelai laki-laki, orang tua mempelai perempuan, seluruh undangan, bahkan juga para pelayan gereja, kami turut berdoa kiranya janji yang telah mereka ucapkan di hadapan Tuhan, biarlah itu mereka bisa wujudkan dengan kesungguhan sesuai dengan pertolongan dan rahmat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk sukacita kami saat ini di ibadah ini. Biarlah sukacita ini terus kami boleh bawa nanti di lanjutan acara kami yang akan melaksanakan acara Marpudun Saud di gedung serbaguna yang ada di depan gereja ini Tuhan. Biarlah semuanya hasuton para anak, hasuton para buru di dalam kesatuan hati untuk melanjutkan acara ini dan mereka boleh mempersiapkan segala sesuatu rangkaian acara adat untuk acara pemberkatan pernikahan anak dan calon menantu mereka. Kiranya semua persiapan-persiapan hari ini Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati sehingga acara pemberkatan nikah dan juga acara adat tanggal 27 Desember nanti boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa kesehatan Engkau beri kepada anak jemaatmu yang akan menikah dan juga kepada orang tua mereka dan juga semua keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk undangan mereka juga Tuhan beri kesehatan, berkati sehingga semua acara boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu.
menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi sambil bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mula tema di Tuhata, mula tema nang dihita saluhna, mula tema nang diamang padita, sang suni saluhna aka parhalado ni huriata, na mga lehon tiki, ima partupulon ni buru nami do calon hela nami di bagas satikion. Dia mataraja inata soripada, tarlemobi masaluhna di hamu saluhna horong di hula-hula nami. Mula te maju mulu di pasatami siya bonani hasihutor raja ni Parboru marga Siregar. Ala naung diliak kamu tikimu nargai rak mangudurro kita tu bagas joroon. Ima buru nami nama jalo perjanjian pernikahan. Do raja ni amang buru nami marga Majutak. Pajahitan. Marhitei dia mata raja inatasori pada saluhna. Dung sidu kita siap bagas joroon. Las udur mahita inganan nangku para dihami ijolo ni gereja ton manang sopo godang HKBP lau mangan idah nelas do minumai sitio-tio lau segaligus marhata sinamot manang marpudus saut tarsonima bobo nami sa kami bonani asuto marga Siregar sidok bote mahami horas marita saluna. Shalom. Mauliati ma dituhata na toktong paihutihut
pardalanan ni nguluta. Hami sian hasuhuton para anak. Pasahaton hamalatin ni rohaname. Tuhamuna saluhuna nau parsangapi hame. Aka amanami inanami amat taraja inatta soribada raja di dongat tubuh raja di dongat sahuta boru nami bere dohot ibe bere madal sudi mahamutahe nama kaholong hami naso hupang guari hami mau lihat di gudang di pasar rohan nami tuhamu amang dihada di rohamu nai di narak mahitan waeng mangadupi partu polon ni anak ngami dohot nanaek parumay nami laos waksong nilo ng tuaka punguan por malihat di gudang tong di pasahat rohan nami sudena akapabena munayamang naktrabalosok kami tuhamuna saya itu Tuhan tama siat Tuhan tama jalo hamu walos ni asa toktong mata buan di tangyakta di sakap mi anak kota asa Tuhan tanam anak kami tahu silas teroha di tonga-tongata suaksongoni nanaeng ulutat terobe di pamasumasuan di anak kota tanggal 27 nanaeng ro saya di patulus Tuhan tama akka sakapta dung sidung siap bagas joron dihamu saluhu na kamanami dohot inanami sok-sokoni nak parhala doni huriata asarap udur mahida tuinganan nauk pinarada ni hula-hula nami rajai siregar ima di sopo gudang HKBP na di joloni garejaon asa di simahida mangan dahan nalas dohot minum mayak sidiutio laos manguduti ulauta marhata sinamot uhud mar pudusaut molo dung adong gokon na sosahat tuhida sa luna laos hata koma namang gokok kita muli ati man ito hata muli ati ma dito nga tongata shalom. Just to brighten up a single day. Then they leave you fading slowly on a cold and frosted window pane.